Di puncak, udara terasa lebih tipis. Sorak-sorai terdengar lebih jauh. Tepuk tangan semakin pelan. Dan di tengah gemuruh pencapaian, ada satu pertanyaan yang menembus lebih tajam daripada angin pegunungan. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Pertanyaan itu bukan datang dari orang yang membencimu, bukan dari pesaingmu, bukan dari mereka yang iri padamu. Pertanyaan itu datang dari dalam dirimu sendiri, dari nurani yang selama ini kau abaikan demi mengejar angka, gelar, jabatan, validasi, dan pengakuan. Kita hidup di dunia yang mengajarkan cara untuk naik, tapi jarang mengajarkan cara untuk tetap manusia saat berada di atas. Kita diajarkan untuk menjadi nomor satu, tapi tidak diajarkan untuk melihat siapa yang tertinggal di belakang. Kita diajarkan untuk menang, tapi tidak selalu diajarkan untuk menang tanpa melukai. Dan ketika akhirnya kamu berdiri di puncak itu, tiba-tiba sunyi menyergap. Karena puncak tanpa integritas hanyalah tempat tinggi yang rapuh. Banyak orang ingin sukses, sedikit yang siap membayar harga moralnya. Banyak orang ingin dihormati, sedikit yang sadar bahwa hormat tidak bisa dibangun di atas ketakutan. Banyak orang ingin dipuji, tapi pujian yang dibeli dengan air mata orang lain adalah beban, bukan kebanggaan. Ketika seseorang bertanya, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti, dan kamu tidak punya jawaban, itu bukan karena kamu tidak tahu. Itu karena kamu tidak pernah mau tahu. Ada orang yang kau abaikan pesannya karena kamu merasa sudah terlalu penting untuk membalas. Ada tim yang kau tekan sampai mereka lelah secara mental demi target yang kamu anggap lebih berharga dari kesehatan mereka. Ada keluarga yang kau tinggalkan secara emosional karena kamu merasa karier lebih mendesak. Dan tanpa sadar, dalam perjalanan menuju puncak, kamu meninggalkan jejak yang tidak semuanya berupa inspirasi. Sebagian berupa luka. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tapi tentang seberapa sedikit orang yang harus kamu injak untuk sampai ke sana. Integritas bukan diuji saat kamu gagal. Integritas diuji saat kamu berkuasa. Ketika kamu punya pilihan untuk bersikap adil atau egois, ketika kamu bisa memilih untuk mendengar atau mengabaikan. Ketika kamu bisa memilih untuk membangun atau menghancurkan. Puncak adalah tempat yang memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu penuh empati, puncak akan membuatmu semakin bijaksana. Jika hatimu penuh ego, puncak akan membuatmu semakin buta. Jabatan tidak mengubah karakter. Uang tidak menciptakan kepribadian. Kekuasaan hanya memperjelas apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Pertanyaan itu, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Adalah cermin. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia hanya berdiri di hadapanmu dan menunggu keberanianmu untuk melihat. Dan seringkali, yang paling sulit bukan memperbaiki kesalahan. Yang paling sulit adalah mengakui bahwa kita telah salah. Ada orang-orang yang diam bukan karena mereka tidak terluka, tapi karena mereka lelah menjelaskan perasaannya pada seseorang yang terlalu sibuk membela diri. Ada orang-orang yang mundur bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sadar tidak dihargai. Dan ada orang-orang yang tersenyum di depanmu, sementara di belakang mereka sedang berjuang menyembuhkan luka yang mungkin kamu sebabkan. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menyakiti. Menjadi dewasa bukan berarti tidak pernah salah. Tapi menjadi pemimpin sejati berarti berani bertanggung jawab. Jika kamu pernah mengabaikan, akui. Jika kamu pernah terlalu keras, perbaiki. Jika kamu pernah egois, belajar untuk mendengar. Karena kebesaran bukan tentang tidak pernah jatuh. Kebesaran adalah tentang berani bangkit dengan hati yang lebih bersih. Di dunia bisnis, banyak orang mengagumi figur seperti Elon Musk karena keberaniannya mengambil risiko besar. Di dunia olahraga, orang memuji mental juara seperti Cristiano Ronaldo karena disiplin dan ambisinya. Namun di balik semua kisah sukses besar, ada satu kualitas yang sering menentukan umur panjang sebuah kepemimpinan. Kemampuan untuk memperbaiki diri
dan belajar dari kesalahan. Sejarah penuh dengan orang-orang yang naik cepat dan jatuh lebih cepat lagi karena mereka lupa satu hal. Manusia bukan alat. Tim bukan sekadar angka. Karyawan bukan sekadar mesin produktivitas. Pasangan bukan sekadar pendukung pasif. Anak bukan sekadar penonton kesibukan orang tuanya. Setiap manusia yang kau temui membawa perasaan, harapan, dan harga diri. Coba tanyakan pada dirimu malam ini. Sebelum tidur, siapa yang mungkin aku sakiti hari ini? Apakah aku berbicara dengan nada yang merendahkan? Apakah aku mengambil keputusan tanpa mendengar? Apakah aku menekan orang lain demi kenyamananku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak nyaman, tapi pertumbuhan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ada kekuatan besar dalam 3 kata sederhana. Aku salah. Kata-kata itu tidak membuatmu kecil, justru membuatmu besar. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kematangan. Orang yang benar-benar kuat tidak takut kehilangan gengsi demi menjaga hubungan. Puncak yang sejati bukanlah jabatan direktur, bukan angka di rekening, bukan jumlah pengikut di media sosial. Puncak sejati adalah ketika orang-orang di sekitarmu merasa aman bersamamu. Ketika mereka merasa dihargai, ketika mereka tumbuh karena kehadiranmu, bukan mengecil karena bayang-bayangmu. Jika hari ini kamu menyadari bahwa dalam perjalananmu ada yang terluka, jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Rasa bersalah hanya berguna jika ia mendorong perubahan. Hubungi mereka. Dengarkan tanpa membela diri. Minta maaf tanpa syarat. Perbaiki tanpa menunggu diminta. Itulah kepemimpinan yang sebenarnya. Bayangkan jika setiap orang yang berada di posisi kuat memilih untuk memimpin dengan empati. Bayangkan jika setiap atasan benar-benar peduli pada kesejahteraan timnya. Bayangkan jika setiap orang sukses tidak hanya bertanya, bagaimana aku bisa lebih tinggi? Tetapi juga, bagaimana kita bisa naik bersama? Dunia akan terasa berbeda. Ambisi itu baik. Target itu penting. Disiplin itu perlu. Tapi semua itu harus berjalan berdampingan dengan hati nurani. Karena tanpa hati, ambisi berubah menjadi keserakahan. Tanpa empati, disiplin berubah menjadi penindasan. Tanpa kesadaran, target berubah menjadi alasan untuk mengorbankan manusia. Tidak ada kesuksesan yang layak jika harus dibayar dengan hancurnya harga diri orang lain. Tidak ada pencapaian yang pantas jika membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Pada akhirnya, orang mungkin lupa seberapa hebat pencapaianmu, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka saat bersamamu. Jadi ketika pertanyaan itu datang lagi, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Jangan lari, jangan marah, jangan defensif. Berhenti sejenak, dengarkan, rasakan. Karena mungkin itu adalah momen yang akan menyelamatkan bukan hanya hubunganmu, tapi juga jiwamu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki jejak, untuk berbicara dengan lebih lembut, untuk memimpin dengan lebih bijak, untuk mencintai dengan lebih tulus. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memastikan bahwa masa depanmu tidak dibangun di atas luka yang sama. Orang yang benar-benar hebat bukan yang tidak pernah menyakiti, tapi yang ketika menyadari kesalahannya, memilih untuk berubah. Dan perubahan tidak selalu spektakuler. Kadang ia dimulai dari kebiasaan kecil. Mendengarkan lebih lama, mengkritik lebih lembut, memuji lebih tulus. Jika kamu sedang berada di puncak hari ini, jangan hanya melihat ke bawah untuk memastikan tidak ada yang menyalipmu. Lihat ke bawah untuk memastikan tidak ada yang kamu jatuhkan. Puncak adalah tempat untuk berbagi pandangan, bukan untuk memandang rendah. Dan jika kamu merasa pernah menjadi korban dari seseorang yang tidak sadar telah menyakitimu, ingatlah ini. Luka bukan akhir dari ceritamu. Luka bisa menjadi guru. Luka bisa membuatmu lebih bijaksana. Dan kamu punya pilihan untuk tidak mengulang pola yang sama ketika suatu hari kamu berada di posisi kuat. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Ini perjalanan tentang siapa yang tetap manusia sampai akhir. Tentang siapa yang tetap rendah hati
saat dipuji, tentang siapa yang tetap lembut saat berkuasa, tentang siapa yang tetap peduli, meski dunia mendorongnya untuk keras. Di hari ini sebelum kamu melangkah lebih jauh, sebelum kamu mengejar target berikutnya, sebelum kamu merayakan pencapaian berikutnya, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku tahu siapa yang mungkin aku sakiti? Jika jawabannya belum jelas, carilah. Jika jawabannya menyakitkan, perbaiki. Karena puncak tertinggi dalam hidup bukanlah kekuasaan. Puncak tertinggi adalah karakter. Dan ketika suatu hari seseorang bertanya lagi, kamu bisa menjawab dengan tenang, aku tahu dan aku sudah memperbaikinya. Dan setelah kamu berani mengakui, setelah kamu berani melihat ke dalam, perjalananmu belum selesai, justru baru dimulai. Karena menyadari bahwa kamu mungkin telah menyakiti seseorang adalah titik balik, bukan garis akhir. Banyak orang berhenti pada rasa bersalah. Mereka merasa cukup hanya dengan menyesal. Padahal penyesalan tanpa tindakan hanyalah pelipur lara bagi ego. Perubahan sejati menuntut keberanian yang lebih besar. Keberanian untuk memperbaiki, keberanian untuk kehilangan citra sempurna, dan keberanian untuk berkata, aku ingin menjadi lebih baik, bukan hanya terlihat baik. Di titik inilah kualitas kepemimpinanmu diuji lagi. Bukan oleh publik, bukan oleh pasar, tapi oleh hatimu sendiri. Ada perbedaan besar antara sukses dan bermakna. Sukses seringkali bisa diukur dengan angka pendapatan, jabatan, pencapaian. Tapi makna tidak bisa dihitung. Ia dirasakan. Ia terlihat dari cara orang memandangmu saat kamu tidak sedang berbicara. Ia terdengar dari cara namamu disebut ketika kamu tidak berada di ruangan. Banyak orang mengejar sukses karena takut dianggap gagal, tapi orang yang mengejar makna bergerak karena ingin hidupnya berdampak. Dan dampak terbesar bukan pada grafik keuntungan, melainkan pada kualitas kehidupan orang-orang yang bersentuhan denganmu. Perjalanan menjadi pribadi yang lebih sadar seringkali sunyi. Kamu mungkin tidak akan mendapatkan tepuk tangan karena meminta maaf. Kamu mungkin tidak akan viral karena memperbaiki sikapmu pada tim. Tapi perubahan yang tidak terlihat publik seringkali adalah perubahan yang paling kuat. Ia membentuk fondasi baru dalam dirimu. Ia membuat keputusan-keputusan kecilmu menjadi lebih bijaksana. Dan tanpa kamu sadari, aura kepemimpinanmu berubah. Bukan lagi ditopang oleh ketakutan atau dominasi, tetapi oleh rasa hormat yang tulus. Lihatlah bagaimana beberapa pemimpin besar dalam sejarah dikenang bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena kemanusiaannya. Nelson Mandela tidak dikenang semata-mata karena strategi politiknya, tetapi karena kemampuannya memaafkan dan menyatukan. Abraham Lincoln tidak hanya dihormati karena kepemimpinannya di masa perang, tetapi karena empatinya terhadap rakyatnya. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri sendiri, terutama saat emosi dan ego ingin mengambil alih. Kamu mungkin tidak memimpin sebuah negara. Mungkin kamu hanya memimpin tim kecil. Mungkin kamu hanya memimpin keluargamu. Tapi prinsipnya sama. Kepemimpinan bukan soal skala, melainkan tanggung jawab. Ketika anakmu merasa takut berbicara karena khawatir dimarahi, itu cermin kepemimpinan. Ketika timmu enggan menyampaikan ide karena takut diremehkan, itu juga cermin. Kepemimpinan sejati menciptakan aman ruang di mana orang boleh salah, boleh belajar, dan boleh bertumbuh tanpa kehilangan harga diri. Seringkali kita menyakiti bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaksadaran. Kita terburu-buru, kita lelah, kita stres, kita merasa tekanan begitu besar sehingga lupa bahwa orang lain juga merasakannya. Namun, alasan bukanlah pembenaran. Kedewasaan adalah ketika kamu berhenti menyalahkan situasi dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa merespons dengan lebih baik? Disinilah transformasi terjadi. Bukan saat tekanan hilang, tapi saat karakter tetap berdiri tegak di tengah tekanan. Perubahan juga berarti
menetapkan standar baru untuk dirimu sendiri. Jika dulu kamu bangga karena bisa bekerja tanpa henti, kini kamu belajar menghargai keseimbangan. Jika dulu kamu merasa tegas, berarti keras. Kini kamu belajar bahwa tegas bisa tetap lembut. Jika dulu kamu berpikir hasil adalah segalanya, kini kamu menyadari bahwa proses membentuk jiwa. Transformasi ini tidak instan. Ia menuntut konsistensi, tapi setiap langkah kecil memperkuat identitas barumu sebagai pribadi yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Ada satu kebenaran yang sering dihindari. Semakin tinggi kamu naik, semakin besar dampak setiap keputusanmu. Satu kalimat kasar bisa meruntuhkan kepercayaan bertahun-tahun. Satu keputusan egois bisa mematahkan semangat banyak orang. Tapi kabar baiknya juga sama. Kuatnya satu tindakan empati bisa memulihkan harapan. Satu pengakuan tulus bisa menyembuhkan luka lama. Dan satu komitmen untuk berubah bisa menginspirasi lebih banyak orang daripada 1000 pidato motivasi. Bayangkan, suatu hari nanti, ketika perjalananmu hampir selesai, orang-orang berkumpul dan berbicara tentang dirimu. Apa yang ingin kamu dengar? Bahwa kamu paling kaya, paling berkuasa, atau bahwa kamu membuat mereka merasa dihargai, bahwa kamu membantu mereka percaya pada diri sendiri, bahwa kamu hadir saat mereka membutuhkan. Warisan sejati bukanlah apa yang kamu kumpulkan, tetapi apa yang kamu tanam dalam hati orang lain. Maka lanjutkan perjalananmu dengan kesadaran baru. Jangan takut ambisi, tapi pastikan ia berjalan berdampingan dengan empati. Jangan berhenti mengejar impian, tapi pastikan tidak ada yang kehilangan dirinya karena caramu mengejar. Dan ketika suatu hari pertanyaan itu kembali terdengar, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Semoga kamu bisa tersenyum, bukan karena merasa sempurna, tetapi karena kamu telah belajar, kamu telah bertumbuh, kamu telah memilih untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Dan disitulah puncak sejati berada, bukan di atas orang lain, tetapi di atas egomu sendiri. Pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa keras kamu berlari, tapi tentang siapa yang masih berjalan bersamamu saat garis akhir semakin dekat. Puncak yang kamu capai hari ini bisa saja berubah esok hari. Jabatan bisa berganti, uang bisa berkurang, popularitas bisa memudar. Tapi karakter itulah yang akan tinggal. Itulah yang akan dikenang. Dan ketika orang-orang menyebut namamu, mereka tidak akan pertama-tama menyebut pencapaianmu. Mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Jika hari ini kamu sedang berada di atas, jadilah alasan orang lain percaya bahwa kekuasaan tidak selalu kejam. Jika kamu sedang naik, jadilah bukti bahwa ambisi bisa berjalan berdampingan dengan empati. Jika kamu pernah salah, jadilah contoh bahwa perubahan itu nyata. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang berbakat. Dunia hanya kekurangan orang yang berani tetap manusia saat diberi kekuatan. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu sampai ditinggalkan untuk belajar mendengar. Jangan tunggu sampai semuanya runtuh untuk mulai memperbaiki. Kesadaran hari ini lebih berharga daripada penyesalan esok hari. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis ulang cara kamu memimpin, mencintai, dan menjalani hidup. Ingat, puncak tertinggi dalam hidup bukanlah saat kamu berdiri sendirian di atas segalanya. Puncak tertinggi adalah saat kamu bisa menoleh ke belakang dan melihat banyak orang tersenyum karena kehadiranmu. Bukan karena takut padamu, bukan karena terpaksa mengikutimu, tapi karena mereka percaya padamu. Kalau kamu merasa pesan ini menampar, menyadarkan, atau bahkan menyentuh bagian terdalam dari hidupmu, share video ini ke tim, sahabat, pasangan, atau siapapun yang sedang mengejar puncak, agar mereka tidak lupa caranya tetap manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap kuat, tetap manusia. Jangan berhenti di sini.